Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Sampai deng, deng, deng. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Kembali lagi dengan gue di sini, host kalian satu-satunya. Gue masih belum punya temen ya, maksudnya masih belum punya temen untuk nge-host podcast ini gitu. Cuma ya Rizky di sini akan menemani kalian membahas segala sesuatu apapun tentang musik ya. Walaupun di sini ada Aries-nya, tapi ini bukan podcast tuh. Ini bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, gimana kalian semua? Besok kita akan lebaran ya. Bukan besok banget, tapi ini gue akan rilis di hari Kamis. Jadi ya mungkin kayak 2 hari lagi. Mungkin entah hari Jumat, entah hari Sabtu, entah hari Minggu. Pokoknya di dalam minggu ini kita akan lebaran. Jadi selamat Idul Fitri bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa. Ya selamat Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Dan gue minta maaf kalau misalkan ada beberapa kata-kata di podcast ini yang menyinggung kalian. Ya gue harap sih gak ada ya. Cuma kalau ada ya gue minta maaf gitu dan segala macam. Jadi sekarang gue mau membahas rapper yang kebantu sama beat tuh sampah enggak sih gitu. Karena banyak banget orang yang masih ngeremehin, bukan ngeremehin ya, kayak masih bilang kayak alah ini ngomongnya gak jelas. Dia enak gara-gara kebantu beat aja dan segala macem. Kita akan bahas di sana. Tapi sebelum ke sana, kalian pasti sudah tahu. Untuk kalian yang ingin berdonasi, klik link Saweria di bawah, di deskripsi ataupun di bio. Kalian bisa langsung berdonasi di sana. Berapapun donasinya bisa kok, kayak minimal mungkin 10.000 gitu kalau nggak salah di Saweria. Bisa. Jadi kalian tinggal klik aja langsung donasi. Transaksinya bisa pakai apapun di sana. Dan jika kalian ingin beriklan di Arya Shit Podcast bisa langsung ke aryashitpodcast@gmail.com. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan kita tentang rapper yang kebantu beat apakah sampah. Gue pernah ditanya gitu sama salah satu orang. Kayak bagaimana sih tanggapan lu tentang rapper yang kebantu beat? Jadi banyak rapper tuh yang kayak beatnya tuh enak-enak, keras banget. Misalkan keras banget ataupun beatnya nikmat banget tapi kayak nggak sebanding sama effort yang dia keluarkan saat mengeluarkan liriknya gitu. Karena liriknya kayak mumbling lah, kayak nggak ngerti ini dia ngomong apa atau enggak ngomongnya sedikit-sedikit gitu kayak sepotong-sepotong, rapnya tuh enggak nge-rap panjang atau apapun itu. Dan ya ada yang pernah nanya gitu bagaimana tanggapan gue soal rapper yang kebantu beat. Kalau menurut gue tuh mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kalau menurut gue tuh sebenarnya beat tuh bisa ngebantu si rapper ya. Misalkan ada orang yang nge-rapnya emang jelek aja gitu, terus tapi beatnya bagus. Tapi beatnya bagus, nge-rapnya jelek pun itu dia akan ya tetap jadi lagu jelek gitu. Itu yang gue pahami ya. Jadi kalaupun beat lu bagus tapi nge-rap lu juga jelek, jadi ya itu nggak akan membuat lagu lu bagus juga gitu. Itu nggak akan membuat lagu lu bagus juga dan nggak akan membuat lagu lu enak juga sebenarnya. Jadi ya itu akan menjadi lagu nggak enak aja gitu. Cuma kalau misalkan kalian sering denger di mana-mana gitu kayak ada beatnya keren terus menurut kalian aduh rapnya kok kayak gini dan segala macem. Kalian coba perhatiin lagi deh. Kalian coba perhatiin lagi si rappernya ini itu bisa membuat flow
yang unik di dalam beat tersebut. Jadinya lagu itu jadi enak dan bisa dicerna oleh orang banyak gitu. Jadi menurut gue kayak mumble rapper, ya kayak rapper yang mumble atau mumbling gitu ya, mereka juga nggak sekedar mumbling ya. Mumbling pun nggak selamanya jelek menurut gue. Ya rapper yang gak mumbling aja ada yang jelek gitu maksudnya. Rapper yang gak mumbling aja ada yang jelek gitu. Jadi nggak semua rapper mumbling tuh jelek. Ada juga rapper mumbling yang bagus. Cuma ya rapper mumbling karena dia mumbling, yang dilihat tuh bukan bukan kayak liriknya, teknik lirik dan segala macam, tapi teknik ngeflow. Menurut gue ya, itu menurut gue yang dilihat tuh kayak teknik ngeflow-nya. Karena beberapa lagu tuh gue beberapa denger kayak rapper-rapper yang agak mumble gitu. Beatnya enak dengan flow-nya yang enak gitu. Jadi kalau kalau misalkan ini beat nih dibawain sama sama seseorang yang lain gitu, gue yakin gak akan seenak lagu ini. Karena si orang ini tuh udah bisa bikin flow yang cocok dengan lagu tersebut, dengan beat tersebut gitu. Jadinya lagu itu jadi bagus gitu. Enggak jadi malah rapnya kebantu beat, enggak gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi menurut gue rapper yang kebantu beat tuh nggak sampah menurut gue. Menurut gue nggak sampah. Selama flow-nya asik, selama lagunya itu terkenal ada di mana-mana, lu sering denger tapi bukan jadi meme satir, kalau ini tuh lagu bagus padahal jelek ya, tapi kayak lu bener-bener denger ini tuh di mana-mana gitu. Kayak lagunya tuh ada di mana-mana. Ya berarti orang-orang tuh suka dengan lagu itu. Jadi ya membuat orang bisa suka dengan lagu itu aja tuh itu butuh effort. Flow-nya tuh berarti flow nge-rapnya itu cocok banget dengan beat yang keras tersebut. Bayangin kalau beat yang keras tersebut dipakai oleh orang lain gitu yang bukan si orang ini, gue yakin nggak akan seterkenal lagu ini gitu. Jadinya menurut gue dia juga masih ada skill untuk ngeflow di beat yang seperti itu. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian ada komentar tentang rapper yang ketolong sama beat gitu, tanda kutip, tulis di kolom komentar. Gue juga pengen tahu, gue pengen diskusi dengan kalian gitu. Oke, cukup singkat, tapi ya segitu aja dulu podcast kali ini. Gue pengen tahu sih bagaimana menurut kalian rapper yang beatnya tuh keren-keren, tapi nge-rapnya dikit-dikit atau cuma mumbling aja. Menurut kalian gimana rapper-rapper yang seperti itu? Tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk follow podcast ini, follow juga Instagram gue di Area Shit Podcast, subscribe juga YouTube-nya, dan sampai ketemu di Area Shit Podcast selanjutnya. See you guys.